Kemarin malam kamu pergi kemana? Hyuki, aku tanya kamu loh. Mau pergi kemana lagi? Bukannya aku sudah kembali? Kamu minum alkohol? Sekarang aku bahkan tidak punya hak untuk minum alkohol? Kamu bersikap seperti apa ini? Kemarin malam kamu bersama siapa sebenarnya? Sendirian. Sudah kubilang, sendirian. Jangan menyiksaku seperti narapidana, oke? Baik. Lebih baik kamu tidak membohongiku. Aku beritahu kamu. Jangan sampai aku tahu. Kamu masih memiliki kontak dengan Liu Huo. Hello, Xiaozhang. Tolong segera periksa. Aktivitas terakhir Hyuki. Semakin cepat semakin baik. Kamu tahu, hubungan antar manusia itu sangat ajaib. Kemudian itu adalah takdir. Apalagi orang dewasa dan anak-anak. Kalian tahu tidak? Ketika anak kecil ini, saat pertama kali lahir, apa yang aku rasakan? Aku sangat mencintainya. Aku benar-benar gila. Kamu tahu, wajahnya persis seperti Liu Huo saat kecil. Sangat mirip, terutama saat tersenyum. Dua pipinya yang gemuk, halus, dan putih. Aku sangat ingin mencubitnya, sangat lucu, sangat lucu. Kamu setuju kan, Singer? Sangat mirip kan? Ya, terutama saat tersenyum. Ya. Sudah, Tante Sue, cukup. Benar-benar, Tante, setelah kamu bilang begitu. Aku juga merasa sangat mirip dengan Liu Huo. Mirip kan? Benar kan? Mirip. Mirip, oh. Mirip. Besan, aku punya pendapat, lihat ini, sudah punya anak. Benar kan? Liu Huo juga harus lebih bertanggung jawab. Saat melahirkan dia tidak ada, ini sangat tidak pantas. Aku sudah bilang padanya tidak kurang dari 100 kali. Hari ini kita tidak membicarakan ini, bicarakan yang menyenangkan saja, oke? Tapi kalian tenang saja. Mulai hari ini, Xiao Yaya adalah harta keluarga Liu, harta yang berharga. Dan aku sudah merencanakan Xiao. Semuanya sudah direncanakan, termasuk sandang, pangan, dan papan. Semuanya yang terbaik dan paling mewah. Sekolah pasti TK internasional. Sekolah internasional itu sudah pasti. Lejepila, bisnis Liu Huo semakin besar. Semakin besar, nanti semuanya untuk Xiao. Yang ini, aku sangat yakin. Tapi kamu harus bilang ke Liu Huo itu. Yaya sekarang punya anak. Kerjaan dikurangi sedikit, fokus ke anak. Dan juga, bukan urusan pribadi, alihkan perhatian. Tunggu, kamu flu? Enggak. Kalau kamu flu, aku benar-benar harus minta kamu keluar dulu. Soalnya di rumah ada anak. Enggak flu. Kinger buka pintu, maaf ya. Soalnya di rumah ada anak kecil, aku jadi sangat sensitif. Xiao King, aku nggak cari kamu. Kita lihat Yaya. Masuklah. Ayo, teman-teman, masuk. Loh, Tante. Terima kasih, masih bawa hadiah. Silin juga di sini. Xiao Bao datang. Tante, terima kasih. Kamu lihat, kami juga nggak tahu beli apa yang bagus. Jadi beli kursi mobil bayi ini. Kalian, asal pergi ke tempat instalasi yang ditentukan. Bisa gratis dipasang, sangat praktis. Bayi kecil bisa dibaringkan. Kalau sudah besar, bisa didudukkan langsung. Ini kan lebih aman. Sangat praktis, repot-repot. Aku kira ini buat kepala mereka. Aku mau duduk di atas sini, sambil memangku kamu. Kamu kuat enggak? Chinger, cepat, suruh Yaya sama Huoge bawa anak keluar, oke. Kalian datang saja sudah baik, masih repot-repot. Bu, jangan lupa. Anak ini bukan Liu Huo. Kita nggak boleh banyak permintaan. Jangan tutup tangannya mau gerak. Sudah. Liu Huo, kamu nggak merasa aneh? Nggak, kenapa harus aneh? Sebenarnya, kamu bisa kasih aku dan anak tempat untuk hidup. Aku sudah sangat bersyukur. Kita suami istri. Ngomong apa syukur tidak syukur.
Yang penting aku rela. Tapi dia kan bukan anakmu. Ibumu pasti akan tahu suatu hari nanti. Yang paling penting bagiku, dia adalah anakmu. Karena aku mencintaimu, aku juga mencintainya. Lagi pula, kalau kamu tidak bilang, aku tidak bilang, keluargamu tidak bilang. Ibu mana mungkin tahu. Jangan selalu dipengaruhi oleh hal-hal yang belum terjadi, oke? Jalani saja hidup kita sendiri. Aku benar-benar merasa kamu sudah terlalu banyak berkorban untukku. Maksudku kalau suatu hari kamu ingin menjalani hidupmu sendiri, aku juga tidak akan ikut campur. Aku tidak punya kehidupan yang ingin kujalani. Kamu masih marah padaku ya? Masa sih? Masa aku marah? Pernikahan kita ini kan sudah pengorbananmu untukku. Aku sudah tidak bisa membalas semua yang kamu berikan. Masa minta lebih lagi? Aku tidak merasa ini pengorbanan kok, Yaya. Kakak Yaya, teman kerjamu datang menjenguk. Aku tahu, sebentar lagi keluar. Xiao. Kakak-kakak datang menjengukmu nih. Ayo keluar, ada yang mau ketemu kamu nih. Ayo, Ada yang mau ketemu kamu nih. aku duluan keluar ya. Halo, Kamu sudah bilang ke ibumu? bilang apa? Tidak, Kenapa kamu tidak bilang padanya? Semua yang kulakukan ada alasannya. Masa setelah aku berkorban segini, akhirnya dia tetap menghinaku seperti ini? urusan kita berdua. Gak perlu semua ibu tahu. Baik. Kalau sekarang kamu tidak mau bilang, ya sudah. Kita ketemu ya. Ngapain? Aku perlu bicara denganmu. Sekarang permintaan sederhana ini saja. Kamu tidak bisa penuhi? Baik. Sayang, anak ini lucu banget, bikin hati meleleh. Sayang, nenek ada di sini. Sayang. Ini nenekmu. Anak ini tumbuh dengan baik, lihat hidungnya. Hidungnya ada matanya juga. Masa nggak ada mata? Harus ada mata, anak baik dan cantik, biar om peluk. Jangan, peluk apa peluk? Aku cuma bilang, Bilang juga nggak boleh. lihat, Jangan nakutin anak kita. lucu banget, lihat anak ini tumbuhnya. Anak ini tumbuh kayak anak-anak. Masa kayak terong, aku bilang terong. Ini kan anak, tumbuh bagus, bikin sayang. Dia senyum ke aku loh, lihat, udah dikasih nama belum? Harus kasih nama yang bagus. Jangan kayak nama mau 11 kamu. Nama kayak obat, nama kamu bagus. Li Xiao Bao, dengan nama ini aja udah tinggi kan? Aku suruh kamu komen tinggi badanku, kamu yang komen duluan. Kita bicara anak bukan anak, aku kasih tahu sebenarnya. Dulu aku kasih nama Xiao Guai. Atau Guai. Aku pikir, dia besar nanti jadi anak baik. Tapi Liu Huo nggak setuju. Dia bilang ini anak laki, nanti besar di jalan. Guai. Dia nggak peduli kita. Ayah. Ini sama kayak Xiao Bao. Jangan ganggu aku kasih tahu. Jadi aku lihat dia. Dia sering senyum, tahu? Senyumnya lucu banget, aku mikir. Anak seumur hidup biar dia bahagia. Jadi aku kasih nama Xiao. Xiao. Nama bagus, pantas kamu pinter, bisa kasih nama. Bagus. Xiao. Di sini Xiao. Where? Mau minum apa? Gak usah, aku sebentar lagi pergi. Ada apa? Ini barang bayi yang paling laris di pasar sekarang. Ada juga ini. Sedikit hadiah untuk anak, selamat ya sudah jadi ayah. Terima kasih.
Kita berdua masih perlu bilang terima kasih? Sebenarnya kamu mau apa sih? Aku nggak mau apa-apa. Where? Entah hari ini ada Moyaya di sampingmu atau tidak. Atau orang lain, atau kamu sudah jadi ayah. Aku nggak peduli. Karena cintaku padamu nggak pernah berubah. Asal kamu bahagia, asal kamu baik-baik saja. Aku sudah puas. Ngapain sih? Kamu harus mulai mencari hidup baru. Aku sudah mulai hidup baru. Aku sudah mikir. Aku nggak akan menikah dengan Tong Jianku. Atau siapapun. Karena di hatiku, selalu cuma kamu seorang. Hidup barumu nggak harus ada aku. Seperti yang kamu bilang, aku sudah jadi ayah. Aku harus bertanggung jawab pada keluargaku. Berapapun penyesalan yang kamu rasa di antara kita, itu sudah berlalu. Ambil lagi barangnya. Aku mau pulang. Yaya dan anak masih nunggu di rumah. Lu Hua. Boss Tong. Kepala pusing banget. Kok kamu nggak kerja hari ini? Kerja apa lagi? Nemenin istri dan anak lebih penting. Lihat sini-sini. Enak kan? Bukannya kata mama, setelah melahirkan. Bengkak di kaki bakal hilang. Dipijat aja biar hilang. Aku salah nggak nemenin kamu pas melahirkan. Kamu nggak bilang, tapi aku tahu kamu pasti marah. Tapi jangan marah lagi ya. Kalau kamu marah, badan kamu yang sakit, rugi sendiri. Enak nggak? Terima kasih. Ngapain bilang terima kasih? Suami ngurus istri. Wajar aja. Ganti kaki. Sandar sini. Aku kasih tahu, teknik pijatku profesional banget. Soalnya aku belajar dari aplikasi. Aplikasi Tray Baby itu. Apa itu pohon bayi? Itu pohon bayi. Benarkah? Apa yang kamu pelajari? Pohon bayi bilang saat pijat, kaki harus dipijat searah meridian. Yang penting, katanya, pijat bisa meningkatkan hubungan suami istri. Pergi sana. Ngapain? Biar dekat banget sama Huoge. Cuma seorang asisten kecil. Dekat-dekat sama Huoge. Dasar kamu, pantas aja. Where? Kamu sempurna. Tapi kok seleramu jelek banget. Suka sama si Moyaya. Bahkan gak mau lihat aku. Benar-benar ganteng banget. Qu'entends pas cela? Huoer, kamu terlalu ganteng. Huoerku. Xiaoqing. Bibi Sue, kamu tahu nggak? Barusan kamu ngomong apa sih? Bibi Sue, Bibi Sue. Bibi Sue, bukan seperti yang kamu pikir. Aku? Siang malam waspada. Tapi pencuri dari dalam rumah susah dihindari. Pantasan, aku pikir kamu soal Huoge. Sangat perhatian dan aktif. Ternyata kamu diam-diam naksir dia.
Xiaoqing. Dulu waktu kamu datang ke rumahku, aku lihat kamu masih muda. Merantau sendirian kasihan banget. Aku sangat baik sama kamu. Kamu juga tahu. Tapi kenapa kamu punya pikiran macam itu? Apa kamu mau jadi menantu keluarga Liu? Tidak. Dengar penjelasanku. Nggak usah jelasin. Cepat ambil semua barangmu. Pergi dari rumah kami. Sekarang juga. Bibi Shui. Ya, aku akui. Aku suka Huoge. Tapi aku nggak melakukan hal yang salah. Aku juga nggak punya pikiran macam itu sama Huoge. Bibi Shui. Jangan diam-diaman sama aku. Hanya kamu yang paling baik padaku, Bibi Sue, sungguh. Bibi Sue, aku bisa bersumpah. Aku pada Kak Huo. Nanti, aku bahkan tidak akan punya pikiran untuk menyukainya lagi, Bibi Sue. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Hanya sekali terakhir. Kesempatan terakhir, Bibi Sue. Kumahan. Aku ingat kamu. Sudah lama tinggal di keluarga kami. Aku memilih untuk memberimu satu kesempatan. Tapi, syarat utamanya adalah, kamu harus benar-benar menghilangkan pikiran untuk menyukai Liu Huo. Sedikit pun tidak boleh ada pikiran yang tidak pantas. Rajin bekerja. Aku akan memperhatikan setiap ucapan dan tindakanmu kapan saja. Dan, hapus semua foto. Kaku di ponsel. Dengar? Bos Tong, lama tidak bertemu. Iya, Anda semakin bersemangat. Wajahmu cerah, pasti ada kabar baik lagi. Ternyata kamu benar. Ayo, duduk-duduk. Bos Tong. Proyek Hotel Bintang 7 ini, strateginya sudah disusun ulang. Segera akan dimulai. Nanti, kamu harus bekerja sama denganku dengan baik. Selesaikan proyek besar ini, pasti ya. Kita bekerja sama. Cari aku untuk apa? Kamu Piker? Kamu pikir aku cari kamu untuk apa lagi? Aku tidak mau bermain tebak-tebakan. Proyek Hotel Bintang 7 ini dimulai lagi. Kamu pasti akan datang lagi padaku, bukan? Aku lakukan atau tidak proyek ini, tidak ada hubungannya denganmu. Jangan berbelit-belit. Langsung ke intinya. Bisakah kamu mulai sekarang? Tidak bertemu Hiyuki lagi? Tak kusangka kamu malah menawariku. Apakah syarat ini tidak cukup baik? Memenangkan cinta seorang wanita, tidak bisa dengan cara seperti ini. Kamu malah mengajariku. Aku beritahu kamu, Liu Huo. Jangan kira ada ancair yang mendukungmu. Bisa berbuat semaumu. Proyek Hotel Bintang 7 ini, tanpa persetujuanku. Kamu pasti tidak bisa ikut. Kita lihat saja nanti. Kamu berhenti. Lepaskan Hiyuki. Liu Huo, apa hatimu tidak merasa aneh? Tidak,
Kenapa harus merasa aneh? Tapi dia bukan anakmu. Ibumu pasti akan tahu suatu hari nanti. Cucu kita pasti mirip Liu Huo. Dia anak jenius. Jika suatu hari kamu ingin hidupmu sendiri, aku tidak akan ikut campur. Kamu benar-benar berpikir. Kamu memukul Tong Zhenghua. Kamu bisa begitu mudahnya bebas? Jika memang seperti itu, kenapa waktu itu tidak memberitahuku? Kalau kukatakan, kamu hanya akan berkelahi dengan Tong Jiankuo. Kamu tidak bisa melawannya. Aku lebih memilih membuatmu berpikir. Aku wanita jahat. Aku tidak bisa membiarkan mereka menghancurkanmu. Aku tidak bisa. Beraninya kamu mengambil keputusan sendiri. Karena aku mencintaimu. Lagi apa? Kamu lagi apa? Woody. Lihat betapa bahagianya kamu sekarang. Bahkan memberimu anak laki-laki. Kamu harus senang, lihat wajahmu yang muram. Apa ini yang disebut sindrom ketakutan ayah baru? Bao Xiong. Katakan, apa aku tidak berguna? Jangan bicara seperti itu. Kalau kamu tidak berguna, bagaimana dengan kami para pria? Harus mati dong. Lihat kamu. Ingin apa datang apa? Sudah-sudahlah, jangan bicara ini. Sangat baik, sekarang hal terpenting dalam hidupmu. Satu Yaya. Satu anak tercinta. Kamu harus menemani mereka, bukan merenung sendirian. Memikirkan apa sih? Iya. Aku sedang apa? Aku gila ya? Terima kasih sarannya, aku pergi dulu. Jangan dulu, kamu belum selesai minum, habiskan dulu. Aku Li Xiaobao memang hebat. Sekarang aku benar-benar seperti mentor kehidupan, ahli motivasi. Xiao Xiao, tersenyumlah. Kamu sudah pulang. Bagaimana kabar anaknya? Hari ini bagaimana? Lumayan baik. Dia tersenyum, lihat dia tersenyum. Anak yang baik. Angkat teleponnya. Tidak ada yang perlu diangkat. Hyuki. Liu Huo. Apakah kamu masih tidak bisa melupakan Hyuki? Kamu bilang apa? Mana mungkin tidak bisa melupakan? Jika ini karena aku, kamu tidak perlu khawatir. Kalau kamu ingin mencarinya, silakan saja, aku tidak masalah. Sebentar lagi aku akan menidurkan anaknya. Apa yang kamu bicarakan? Aku menikah denganmu, aku suamimu. Apa maksudnya silakan mencarinya? Kamu tidak masalah. Benar, kamu menikah denganku, tapi itu karena aku. Dan kamu menikah denganku. Lagi pula kamu menyembunyikan rahasia besar untukku. Aku bisa bilang apa lagi? Aku bisa menghentikanmu. Liu Huo, aku tahu hubunganmu dengan Hyuki dulu. Apalagi yang bisa kulakukan? Yang bisa kulakukan adalah membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Apa aku salah? Tentu saja kamu salah. Apa maksudnya aku menikah denganmu karena kamu? Aku menikah denganmu karena aku mencintaimu. Dan hal yang ingin kulakukan. Hari ini sepanjang hari aku berpikir, bagaimana kabar Yaya? Bagaimana kabar anaknya? Di perjalanan pulang aku berpikir, aku harus secepat mungkin pulang untuk menemani Yaya dan anaknya. Tapi kenyataannya, hanya karena satu telepon. Sudah, jangan berisik lagi, nanti mengganggu anaknya. Lalu apalagi yang bisa kulakukan? Apakah aku harus menggunakan pernikahan kita untuk membatasimu?
Kamu ini sedang apa? Anaknya baru saja lahir. Kamu tidak boleh terlalu lelah tahu. Ibu, jangan bicara lagi. Aku sudah berjanji pada ibuku. Setelah melahirkan, aku akan pulang untuk masa nifas. Liu Huo, kenapa kamu diam saja? Sudah, Bu. Aku pulang dulu. Ibuku masih menunggu di rumah. Lulu. Kamu. Kenapa kamu tidak menahannya? Aku beritahu kamu, aku tidak peduli kalian berdua bertengkar. Atau sedang main apa, yang penting anak ditinggal di rumah orang. Aku benar-benar tidak tenang. Bagaimanapun juga, hari ini kamu janji padaku. Harus bawa pulang anak ya semuanya. Kamu dengar tidak? Baik, aku pergi ke kantor. Bawa jaket dan syal. Di luar anginnya kencang. Sekarang anak muda kok begini semua. Mau apa saja semaunya. Bos Tong, ini data properti baru selama 3 tahun terakhir. Yang sudah kumpulkan. Silakan lihat. Rapi sekali. Kak Yuki, ini aku kerjakan selama 3 hari 3 malam. Bos Tong, denganmu di sampingku, aku merasa lebih tenang. Sudah cukup kamu main-main? Aku tidak main-main. Apa kamu tidak suka padaku? Kalau memang begitu, jangan bawa aku kemana-mana lagi. Ini membatasi kebebasan pribadi, menurutmu ini lucu? Terserah kamu mau bilang apa. Yang penting mulai hari ini, kamu hanya bisa diam di sampingku. Jangan pergi kemana-mana. Boss Tong. Datang, datang, datang. Cepat bantu aku bawa, tanganku hampir patah. Cepat, aduh, kenapa sekarang pulang? Yaya pulang. Kamu bawa bungkusan besar kecil, ini mau apa? Ayah, Yaya. Kan sedang masa nifas, kenapa pulang sekarang? Liu Huo yang antar kamu pulang? Tidak, dia pergi kerja. Ibu, tidak apa-apa. Aku hanya tidak nyaman di rumah mereka. Aku pulang saja untuk masa nifas. Bohong. Jujur saja sama ibu. Apa bertengkar dengan Liu Huo? Mercuamu menyusukanmu? Kalau tidak mungkin kamu tiba-tiba pulang saat masa nifas. Benar-benar tidak, Xiao Xiao. Bu, cepat ambilkan popok dari tas itu. Aku mau ganti popoknya. Astaga, dia datang. Kenapa Yaya tiba-tiba pulang? Jangan-jangan urusan bayi ketahuan, terus diusir? Jangan ngomong sembarangan. Kalau memang ketahuan, Swedongna pasti bakal ribut ke sini. Terus menurutmu ini kenapa? Nggak tahu. Kita lihat dulu saja. Where? Yaya, mana bayinya? Kok nggak dibawa? Bukannya tadi pagi sudah bilang, dia mau pulang untuk masa nifas. Tadi pagi aku juga sudah bilang. Hari ini harus bawa Yaya dan bayinya pulang. Kamu lupa. Dia memang mau tinggal di sana. Aku bisa apa? Maksudmu, dia mau? Dia kan sudah menikah. Masa masih dituruti maunya atau enggaknya? Hari ini kamu sebagai ayah dari anak itu, kamu itu laki-laki. Kamu nggak boleh semua nurutin istri.
tahu nggak? Aku malah mau tanya kamu. Akhir-akhir ini selalu pulang malam dalam keadaan mabuk. Kamu sibuk apa sih? Nak, istri Yaya ini kan pilihanmu sendiri. Lagi pula kalian sudah punya anak bersama. Kamu benar-benar nggak boleh terus berhubungan dengan Hyuki, tahu nggak? Baiklah, aku pergi. Aku jemput mereka pulang, oke? Terima kasih. Anak ini akhir-akhir ini benar-benar aneh. Aku rasa dia dan Moyaya memang bermasalah. KKP Kanja? Kamu tuh setiap hari bikin diri sendiri kecapean. Nggak istirahat, nggak jaga kesehatan. Setiap hari sampai larut malam. Di rumah ini, sekarang cuma aku yang enggak ada kerjaan. Chengwo, gimana kalau kau izinkan aku bantu sedikit? Pertama, aku bisa bantu meringankan bebanmu. Kedua, kamu juga nggak perlu terlalu capek. Setuju nggak? Sebenarnya menurutku kamu ini, semuanya baik, cuma satu hal. Pikiranmu sempit. Selalu tidak percaya pada orang lain. Jangwo, aku janji padamu. Pikirkan tentang pernikahan, oke? Kamu benar-benar janji akan mempertimbangkan pernikahan? Tentu saja, buat apa aku bohong? Baiklah, aku juga janji padamu. Kamu bisa mengurus beberapa urusan perusahaan. Tapi bukan di sini, di luar negeri. Luar negeri? Ya. Beberapa hari lalu, aku sudah mengurus proses imigrasi untukmu dan ibumu. Aku ingin kamu tinggal tenang di luar negeri. Aku akan buka cabang perusahaan untukmu. Kamu hanya perlu urus semuanya di sana. Sayang, mulai sekarang, semua urusan di sini tidak perlu kamu pikirkan lagi. Kamu hanya perlu jadi Nyonya Tong yang baik dan beri aku bayi. Proyek hotel bintang 7 itu tidak perlu kamu pikirkan. Lupakan semuanya. Bos dong. Ini materi bisnis perusahaan Huoki selama setengah tahun. Silakan lihat. Kamu keluar dulu. Hyuki, dasar Hyuki. Bisnisku semua kamu tarik ke perusahaan Huoki. Dasar pengkhianat. Sampai sekarang kamu masih ingat Liu Huo itu. Xiaozhang, Hyuchi. Bukankah sore ini kamu menyuruhnya mengantar materi ke Tuan An? Telepon Tuan An sekarang. Ah sudahlah. Aku sendiri yang telepon. Keluar. Tuanen, apakah Hyuki sudah sampai ke sana? Nonahi. Nonahi belum datang, Bos Tong. Tuanen. Nonahi ingin bertemu Anda. Suruh dia masuk. Tuanen, aku ada permintaan. Apa? Ketakin. Bisa tidak jangan tutup telepon? Datang, datang. Liu Huo datang. Lihat kamu, datang saja sudah baik. Bawa-bawa apa lagi? Buang-buang uang. Benar-benar boros. Ini yang disiapkan ibuku untuk kubawa. Katanya kualitasnya sangat bagus. Terima kasih ya, Bu. Yaya dan Xiao di mana? Tidak, cuci tangan dulu. Ibu yang baru melahirkan dan bayi sangat rentan. Bagaimana kalau kamu membawa bakteri ke mereka? Cuci tangan. Jadi cuci tangan dulu. Liu Huo datang.
Datang ya sudah. Kok bicaranya seperti itu? Nanti di depan Liu Huo. Jangan seperti itu ke dia. Kalian ngobrol saja. Tangan dingin. Baik. Tidak dingin lagi, tidak dingin lagi. Lucu sekali. Kok kamu kurus? Orang lain habis melahirkan gemuk, kok kamu kurus? Apa tidak makan dengan baik? Kalau begitu ikut aku pulang, aku yang merawatmu. Pasti aku buat kamu gemuk, oke? Tidak apa-apa, aku nyaman di rumah sendiri. Masih marah sama aku? Tidak, ngapain aku marah sama kamu? Aku akui, sebelumnya aku memang bertemu Hyuki. Dia juga terus bilang ingin berbaikan denganku. Tapi aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Aku sangat paham, masa lalu ya masa lalu. Sekarang yang aku cintai hanya kamu. Kamu tahu kan? Dan juga anak kita. Liu Huo, jangan kita bohongi diri sendiri lagi. Beberapa orang dan hal tidak akan bisa dilupakan seumur hidup. Bukan begitu maksudku. Hyuki sedang menghadapi situasi ini. Aku juga punya tanggung jawab. Dia sedang kesulitan, kalau aku acuh tak acuh. Aku juga bukan orang baik. Dan tidak layak kamu percayakan seumur hidup, kan? Hyuki adalah tanggung jawabmu. Tapi aku dan Xiao Xiao bukan. Sebaliknya, kami harus berterima kasih padamu. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu, lakukan saja, tidak apa-apa. Sebenarnya kamu tidak perlu menjelaskan banyak-banyak. Sebenarnya kita berdua tidak ada hubungan apa-apa. Kok bisa kamu bilang seperti itu? Ini yang sebenarnya aku rasakan. Baiklah. Kalau begitu aku tanya kamu. Apa benar kamu sekarang benar-benar tidak mau bicara denganku? Benar-benar tidak mau peduli padaku? Kalau iya, aku akan membiarkanmu sendiri sebentar. Kita bicara lain kali, oke? Baik, kamu pergi saja. Kalau begitu aku pergi ya. Liu Huo kok cepat banget perginya? Ya, bukan maksudku mengkritik. Nak, sejak kecil kamu memang keras kepala. Lihat, aku tidak setuju kamu dekat dengan Xiang Hui. Kamu tetap memaksa, ya sudah aku terima. Lalu bagaimana? Dia meninggalkanmu, bahkan kamu hamil anaknya. Aku melarangmu melahirkan anak itu. Lihat, kamu merengek-rengek, ya sudah aku ikhlaskan. Bahkan diam-diam menikah dengan Liu Huo ini. Harus diakui, nasibmu memang baik. Bertemu Liu Huo. Liu Huo ini anak baik, sangat menyayangimu. Kamu dalam kesulitan, dia dengan ikhlas membantumu. Tapi kamu bagaimana? Kamu harus belajar bersyukur. Lihat sikapmu padanya, selalu cemberut. Ibumu ini tidak buta, aku bisa melihat dengan jelas. Liu Huo ini bisa memberimu dan Xiao Xiao kebahagiaan. Kamu harus menghargainya. Hati yang sehangat apapun bisa kamu buat dingin. Sudah Bu, jangan bicara lagi. Baru bicara langsung dilarang. Baik, aku diam. Kamu renungkan baik-baik. Bagaimana jalan hidupmu ke depan? Bu, bukannya aku tidak ingin hidup bahagia bersamanya.